이것도 테스트냐? Kekuatan Namsun terus keluar. Awalnya tidak mudah bagi Namsun, namun akhirnya Namsun bisa menghalau benda berat tersebut. Lalu kemudian lepas dari jeratannya dan pergi ke hadapan Ryushio. Hal tersebut membuat Ryushio begitu bangga. Ia kemudian memberikan selamat kepada Namsun yang telah berhasil menjadi orangnya. Namsun pun masuk ke dalam tim yang disebut dengan tim urusan eksternal. Namsun berharap Shio tidak mengujinya seperti tadi lagi karena ia tidak menyukainya. Shio lalu tertawa dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Lalu Shio bertanya bagaimana Setsek alias Namsun bisa sekuat itu. Namsun langsung teringat dengan kata-kata ibunya jika Shio tidak boleh tahu tentang kekuatan ini yang diturunkan oleh ibunya. Namsun lalu berkata jika ia akan memberitahukan secara perlahan. Ia pun pergi untuk kembali bekerja di gudang penyimpanan. Meskipun ia tidak akan bekerja di sana lagi, tapi ia tetap harus menyelesaikan dan serah terima dengan ketua tim gudang yang sekarang sedang mengalami muntaber karena mengikuti kata-kata Namsun jika ia makan 100 telur mentah setiap hari agar bisa sekuat dirinya. 아무래도 이번에 먹을 것은 들어. Namsun lalu melaporkan tes yang dialaminya kepada Hesik yang sedang melakukan penyelidikan. Hesik kesal karena tahu Shio menguji Namsun dengan alat pemberat dan untungnya Namsun tidak kenapa-napa. Lalu Namsun pergi ke kantor polisi menggantikan ketua tim gudang yang tengah sakit. Hal ini perihal rekan kerja mereka yang tiba-tiba meninggal dunia di dalam truk muatannya. Menurut polisi, pria itu kelelahan saat bekerja. Pria yang bernama Hong itu mempunyai tagihan kartu kredit mencapai 40 juta dan mungkin karena itu ia bekerja berlebihan tanpa istirahat. Ia melakukan apapun yang berhubungan dengan uang. Namsun sedih karena mengetahui ada orang semiskin itu di Korea. Rekannya itu bahkan mempunyai adik yang tinggal bersama bibinya dan keluarganya enggan mengambil jenazah korban yang membuat pihak polisi akan mengirim jenazah ke pemakaman umum saja. 그 고모 집은 어디야? Dari pesan Namsun, Ryushio tahu ada karyawan Dogo yang telah meninggal. Ia kesal kepada sekretarisnya karena tidak melapor kepadanya. Ryushio takut citra Dogo akan rusak jika ada seseorang yang meninggal di dalam perusahaannya. Namun, menurut sekretarisnya, untungnya hal ini adalah kasus kecil sehingga tidak terliput oleh media. Sementara, Namsun lalu pergi ke rumah adiknya Hong yang tinggal dengan bibinya. Namsun memberikan uang belasungkawa dan meminta adik beserta bibi Hong mengambil jenazah dan menguburkan keluarga mereka itu secara layak dan Namsun yang akan membiayainya. 울지 마. 죽은 사람의 영혼이 가는 길을 막는데. 고맙습니다. Namsun lalu mengajak Hesik untuk minum-minum bersama. Saat Hesik sampai ke tenda minuman, sudah banyak botol soju di mejanya Namsun. Hesik menyuruh Namsun untuk tidak berurusan lagi dengan Ryushio karena dia adalah pria yang berbahaya. Tapi menurut Namsun justru Shio yang sedang berurusan dengannya karena Ryushio sedang dalam bahaya. Namsun sedih karena rekannya telah berpulang dan ia tidak menyangka ternyata Hong begitu miskin sampai harus bekerja keras. Begitulah menurut Hesik. Menurut penyelidikan, Hong terus minum obat agar staminanya kuat dan juga agar ia tidak tidur dan bisa terus bekerja. Namun sayang, Hong akhirnya kelelahan dan juga begitulah kehidupan. Jika ada orang kaya seperti ibunya Namsun, berarti ada orang miskin seperti Hong. Harus ada yang kehilangan jika yang lain mendapatkan sesuatu. Lalu ada cahaya dan juga bayangan. 분명 그림자가 있는 법이야. 그 그림자로 뛰어가서 Namsun lalu tersenyum melihat Hesik. Hesik lalu menyuruh Namsun untuk membuat SIM dan dia akan mengajari Namsun menyetir mobil. Di saat Namsun melihat buku panduan mendapatkan SIM, pipi Namsun bersemu merah dan tanpa sadar Hesik berkata Namsun sangat cantik. Namsun bilang di Mongolia banyak sekali wanita yang berpipi merah. Mendengar hal tersebut, Hesik berniat untuk mengunjungi Mongolia dan mencari wanita cantik di sana. Namun Namsun langsung berkata untuk apa pergi ke sana
sana lebih baik berpacaran saja dengannya. Haesik sempat terdiam dan ia mengira Namsun tengah bertingkah seperti biasa. Namsun lalu berkata menggunakan bahasa Mongolia jika ia mencintai Haesik. Tapi sayangnya Haesik tidak mengerti apa yang Namsun ucapkan. Namsun langsung tersenyum dan pergi dari sana sambil berlari. Sayangnya karena mabuk, Namsun oleng dan terjatuh lalu membuat kakinya terluka. Hal tersebut membuat Haesik menawarkan punggungnya dan ia akan menggendong Namsun. Namsun langsung teringat dengan kudanya Papa dan menyuruh Haesik untuk berlari kencang. 나보고 말이라고? 이게 진짜 계속 Keesokan harinya, Namsun mulai bersiap bekerja di kantor urusan eksternal di Dogo. Sebelum pergi, Haesik rupanya memberikan Namsun sebuah arloji pintar yang bisa merekam apapun jika diarahkan. Sampai di kantor, Setsek alias Namsun langsung berhadapan dengan Ryu CEO dan CEO menjelaskan apa yang harus Setsek lakukan. Namun, Setsek harus mengganti namanya dulu menjadi nama Inggris karena mereka mungkin akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Setsek kemudian memikirkan nama Hilary yang menurutnya nama tersebut sangat cocok untuknya. Dan di sana Namsun selalu tertawa sehingga CEO bertanya kenapa Setsek selalu tertawa, dan menurut Namsun lebih baik tertawa daripada menangis. CEO pun langsung tersenyum melihat kelakuan Setsek. Namun dari kejauhan Haesik cemburu melihat kebersamaan Namsun dan juga CEO. 왜 어디가? 어딜 또 데려가려고 이 새끼가 이씨. Saat CEO dan Namsun pergi entah kemana, Haesik selalu mengikuti pergerakan mereka. Padahal Haesik juga sedang menyelidiki kasus narkoba di mana polisi menemukan fakta si botak berinteraksi dengan klub Heritage. Di dalam mobil, CEO memberitahukan cara menghafal nama-nama pengikut CEO yang tentu saja adalah orang-orang dari kalangan kelas atas. Di dalam mobil, Namsun masih bisa bercanda dan mengajak CEO untuk bernyanyi bersama, yang mana hal tersebut membuat sekretaris CEO tidak percaya Namsun bisa melakukan hal tersebut kepada bosnya. 하려고 먹었지. Ternyata kebetulan Haesik dan Namsun berada di tempat yang sama, yaitu di klub Heritage. Dan di sana Haesik melihat dari jam tangan Namsun pria yang telah memberikan masker narkoba kepada si pengedar botak yang berakhir meninggal di dalam penjara. Namsun alias Hilary lalu diperkenalkan kepada Mary Kim. Mary Kim ini bertugas di klub Heritage sebagai salah satu kepercayaan Ryu CEO dan juga pengedar obat-obat terlarang itu. Dan menurut Gemjo, Mary Kim bernama asli Kim Jong Suk, dan Gemjo juga menemukan fakta jika CEO merupakan seorang mafia Rusia bernama Pavel. 러시아 마피아 파벨입니다. 파벨이요? 네. CEO memerintahkan Mary Kim untuk menyerahkan beberapa pekerjaan kepada Hilary karena sekarang Hilary adalah orang kepercayaannya. Bahkan CEO merasa Hilary adalah wanita yang diturunkan Tuhan untuknya. Mary Kim tidak terima. Ia tidak mau posisinya sebagai wanita yang berada di samping CEO tergantikan. Ia lalu memberikan racun untuk membuat Namsun pingsan. Saat melihat keadaan Namsun, Haesik berniat langsung berlari ke dalam klub. Namun ia terhenti saat melihat CEO ada di sana dan kemudian kembali ke dalam mobilnya, dan untungnya Namsun tidak kenapa-napa. 어떻게 류 대표를 지키겠다는 거지? 이것도 테스트냐? Rupanya racun itu tidak berpengaruh kepada Namsun. Ia langsung bangkit dan berkata jika itu adalah sebagian kecil racun yang pernah ia minum. Namsun langsung menarik baju Mary Kim dan duduk dengannya untuk minum-minum bersamanya. Dan entah sudah gelas keberapa, Mary Kim pun tidak sanggup lagi meladeni Namsun dan berakhir pingsan. Namsun yang mabuk kemudian berniat untuk pulang. Ia kemudian masuk ke dalam mobilnya Haesik dan di sana Haesik langsung melihat keadaan Namsun. Namsun rupanya suka menjadi seorang mata-mata. Ia bahkan berniat masuk ke dalam ruangan CEO di Dogo dan mengambil data-data di dalamnya. Haesik khawatir bagaimana jika Namsun ketahuan, tapi Namsun mempunyai cara. 내가 그 정도도 모를까 봐? 나한테 맡겨. Sementara itu, kepala tim Haesik melakukan sesuatu
sesuatu yang mencurigakan. Rupanya ia merasakan efek narkoba di tubuhnya. Ia menjadi sangat kuat dan mulai merasakan nikmat narkoba di dalam tubuhnya. Ia berhubungan dengan salah satu orang yang dicurigai sebagai pengedar narkoba tersebut dan janjian bertemu di suatu tempat. Sementara itu, Gemjo melihat-lihat foto Ryuseo saat berada di Rusia. Salah satu foto mengejutkannya, yaitu ada orang yang mirip pria aneh bernama Brad di sana. Brad adalah pria yang pernah Gemjo temui saat membahas investasi luar negeri. Lalu ada Nam-in yang rupanya terobsesi pada obat diet yang ia minum. Diam-diam, Nam-in membeli obat diet itu lagi dengan nilai yang cukup mahal. Menurut wanita yang memberikan obat diet tersebut, Nam-in harus rutin minum obat diet itu. 확실히 효과가 있을 테니. Menurut Yontek, dengan uang ibunya Namsun, mungkin Namsun akan melakukan gaya seperti film-film agen mata-mata pada umumnya. Namsun akan melakukan penyamaran khusus dengan alat-alat yang canggih. Namsun bagaikan agen mata-mata yang mampu melewati garis-garis merah dengan lincahnya. Mata-mata yang terbaik yang bisa menerobos keamanan apapun. Namun nyatanya bukan seperti itu. Namsun malah menyamar menjadi Mbak Kunti lengkap dengan wig panjang dan mata yang menghitam. Bukannya mengakses data, Namsun malah mencuri layar komputer dan membawanya kabur dari sana. Tapi sayangnya, Namsun ketahuan oleh bodyguardnya Ryuseo. Awalnya, bodyguard bule bertubuh besar itu ketakutan melihat Namsun. Tapi karena Namsun dianggap pencuri, ia pun langsung mengejar Namsun. Tidak ada cara lain, Namsun pun harus kabur lewat jendela dan terjun dari sana. Super